Waalaikumsalam tuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu di Yellow Home Syndicate dan beliau adalah Kang Tommy Ardi. Beliau juga adalah sahabat saya dari mulai sejak SMA ya, sejak SMA. Namun di SMA-nya Anak baik saya. ya, di SMA kita memang tidak pernah tidak sedekat ini gitu. Jadi dekat itu waktu pas zaman kuliah sampai sekarang. Alhamdulillah saya dengan Kang Tommy ini sudah puluhan tahun. Kalau di kuliah bukan kamu yang deketin saya. Karena biasalah kamu kan duduknya di depan jadi belakang. Eta pas ujian dikit lah. Ujian unggul itu. Ya. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Kang Ismail kabarnya gimana? Alhamdulillah juga sama. Bagaimana ini keluarga? Alhamdulillah sehat. Istri, anak? Alhamdulillah. Sudah nama lagi kan? Kalau anak lagi program, kalau istri enggak kayaknya. Oh enggak, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pegangan hidup ya. Amin. Oke, Kang Tommy ini memang sudah berkecimpung di berbagai dunia pergerakan ya, dari dulu sampai sekarang masih fokus di dunia pergerakan, dan sekarang mungkin sudah menjadi pengusaha ya. Ya, pengusaha kecil-kecilan lah, sama kayak Kang Mail. Nggak, beda. Kalau Kang Tommy ini lebih merambah ke konstruksi saya ya. Lagi di jasa konstruksi, kalau enggak mah ya gini aja lah. Tapi gimana dengan pandemi ini Kang Tommy ini untuk pekerjaan? Sebetulnya yang agak sedikit kesian sih saya melihat di beberapa sektor jasa usaha pariwisata, travel, perhotelan, event organize. Ya. Kalau untuk beberapa jasa yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah sih kayaknya nggak terlalu terkena dampak signifikan dari COVID ini. Kemudian di jasa kita lah, jasa lingkungan juga masih bisa kelihatan bahwa memang beberapa industri masih relatif cukup stabil dalam suasana COVID itu. Yang terbukti kita masih bisa menyusun beberapa dokumen terkait dengan kebutuhan mereka terhadap kita. Jadi artinya jasa kita sih relatif tidak begitu berdampak signifikan dari COVID ini. Tapi kalau jasa-jasa yang lainnya, UMKM, pariwisata, ya, betul, perhotelan, kemudian jasa lainnya yang terkait dengan pariwisata dan lain-lain yang terkena termasuk pendidikan ya. Ya, itu benar. Yang saya punya teman yang sehari-hari berjualan di lingkungan sekolah. Ya akhirnya dia gulung tikar, kesian juga. Karena ya nggak ada anak-anak yang sekolah, ada murid yang beli jajanan-jajanan di lingkungan sekolah, kan itu juga dampaknya signifikan. Itu salah satu sekolah loh. Di Sukabumi ini kan juga untuk tingkat SD ada berapa ribu sekolah tuh. Untuk tingkat SMP, SMA yang kita bisa hitung. Jadi berapa jumlah orang yang suka berjualan di warung-warung jajanan sekolah terkena dampak COVID-nya luar biasa. Ya sih, memang sangat terasa. Dan memang banyak pengaruh selain dunia pendidikan juga dunia yang lain juga, sektor. Nah, sekarang kan aktivitas keseharian bagaimana nih? Ya, aktivitas saya seperti biasa, seperti sama dengan Kang Mahil. Saya sebagai seorang profesional di bidang lingkungan hidup. Saya juga aktif di partai politik, Partai Persatuan Pembangunan. Saya sebagai wakil ketua di Dewan Pimpinan Cabang P3 Kabupaten Sukabumi. Ya, sebelum pilkada saya
diamanati oleh partai sebagai ketua Despilkada, kemudian berlanjut saya ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan waktu itu oleh Ibu Reni, tetapi almarhum Tuhan berkehendak lain. Saya tidak mampu mengantarkan beliau ke pendopo, tapi mampu mengantarkan beliau ke istirahat terakhir. Ya. Dari situ dinamika politik di internal partai juga cukup mengalami kegalauan yang begitu luar biasa, karena ekspektasi seorang Bunda Reni ini kan mampu menjadi magnet bagi kader partai, dan juga saya berpikir peluang beliau untuk menang itu cukup besar kalau memang Allah tidak memberikan jalan lain kepada beliau. Tapi itulah yang menjadi catatan takdir. Faktanya Rencana kita dan rencana Tuhan memang berbeda. ya. betul memang kita harus menerimakan. Kalau sudah menjadi rencana Tuhan, ya apa boleh buat, kita tidak apalah daya, la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Nah, ini kan pilkada juga sudah selesai, kemudian sudah terpilih, sudah ada penetapan. Betul. kopi. Pilkada sudah selesai, kemudian penetapan pemenang juga sudah diumumkan. Hari ini ada pelantikan di Bandung. Pak Marwan dan Pak Yos, saya ucapkan selamat atas dilantiknya Pak Marwan dan Pak Yos menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Semoga dapat melanjutkan kebaikan. Merdeka. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih, Pak Kang? Akang sekarang sudah pilkada, ternyata P3 bukan menjadi partai pemenang mungkin di pilkada Kabupaten Sukabumi. Nah, selanjutnya seperti apa yang untuk pandangan P3 atau posisi P3 sendiri ini nanti kedepannya seperti apa? Apakah akan berkoalisi dengan pemerintahan yang terbentuk sekarang itu, atau memang berada di barisan oposisi, atau seperti apa? Mungkin ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh P3 sendiri, termasuk ya mungkin di bidang akan sendiri gitu. Ya, saya pikir posisi Partai Persatuan Pembangunan dengan hanya memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi itu tidak strategis apabila pada posisi kita beroposisi dengan pemerintahan yang terbentuk sekarang. Yang pertama, sudah terbukti lah bahwa Pak Marwan dan Pak Yos memiliki dukungan yang mayoritas dari warga Kabupaten Sukabumi, dan itu kan menandakan bahwa memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Marwan dan Pak Yos juga cukup tinggi dibandingkan dengan kandidat lain. Yang kedua, dalam rezim demokrasi di Indonesia seperti sekarang kan sebetulnya definisi oposisi dan koalisi itu juga bias karena yang pertama bahwa pemerintahan itu kan terbagi menjadi 2, pertama eksekutif, kedua legislatif, dan mereka harus pada posisi yang memang diatur di dalam konstitusi. Pemerintahan itu melakukan apa yang menjadi tugas-tugas pemerintahan, dan DPRD itu juga ditentukan apa yang menjadi tugas-tugas DPRD. Artinya oposisi dan koalisi itu kan dibangun atas dasar capaian. Ya. Kalau capaian kinerja pemerintahan itu baik, saya pikir akan didukung oleh semua partai politik yang ada di parlemen. Dan apabila capaian pemerintahan itu buruk, ya saya pikir juga semua partai politik akan menjadi oposisi dari pemerintahan. Jadi hal yang tidak begitu harus kita angkat kepada ruang-ruang publik terkait dengan ini kelompok oposisi atau kelompok koalisi, karena yang paling penting adalah kita harus bersama-sama berpartisipasi mensukseskan program-program
yang sudah direncanakan di dalam visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang nanti akan dituangkan di dalam dokumen berupa RPJMD. Nah, di dalam RPJMD ini kan banyak indikatornya, dan tugas dari parlemen, tugas dari partai politik, tugas dari civil society adalah mengawal sebaik-baiknya implementasi kebijakan yang dilahirkan dari RPJMD itu. Gitu. Ya. Berarti akan siap mengawal kalau begitu ya? Ya, saya dalam posisi siap untuk mengawal, karena saya pikir tagline melanjutkan kebaikan juga bukan perkara yang sederhana ketika diterjemahkan kepada visi, misi, dan program. Jadi artinya niat baik itu harus kita dukung, dan niat baik itu harus kita support semaksimal mungkin. Dan saya pikir Partai Persatuan Pembangunan menjadi bagian dari bagaimana support, mendukung dalam rangka mewujudkan kebaikan di Kabupaten Sukabumi. Mantap. Ya Kang, mungkin ke depan pasti ada agenda untuk di internal partai itu sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin nanya ini, kenapa mungkin Akang kenapa bisa terjun ke dunia partai politik ini? Mungkin ada motivasi atau ada hasrat atau ada apa? Karena kepikiran nggak dari dulu sampai bisa terjun sampai hari ini seperti ini gitu. Ya, sebetulnya kan Kang Ismail tahu, keluarga saya juga agak kuat gitu di dalam politik, terutama faktor ayah lah gitu yang selalu mengarahkan anaknya untuk ikutlah gitu berpartisipasi di dalam dunia politik, walaupun dari sisi pendidikan nggak kompatibel sebetulnya dengan politik. Nggak nyambung. Tapi saya pikir karena politik ini kan juga bukan sekedar ilmu, politik juga adalah seni, dan seni ini kan bisa dinikmati oleh semua orang, bisa diperankan oleh semua orang. Makanya saya berpikir karena politik ini universal, maka siapapun juga berhak untuk menjadi seorang politisi, berhak untuk menjadi seorang politisi. Dan karakteristik manusia juga memang dilahirkan dan diberi akal untuk melakukan tindakan-tindakan politik. Hal-hal yang sederhana misalkan di seni mempengaruhi orang, seni kita menggerakkan orang. Uniko masuk. Seni kita menipu orang tua zaman sama dulu lah sekolah. Itu juga bagian dari strategi dan itu politik gitu, itu politik. Di partai politik memang ini politik konstitusional. Orang-orang yang masuk di dalam partai politik memang berbagai macam latar belakang. Ya, saya sendiri masuk di dunia politik kan juga terlahir dari dunia aktivis yang saya geluti di masa-masa mahasiswa dulu. Ya. Berbekal dari pengalaman di dunia aktivis, kemudian di tahun 2008 saya masuk di Partai Persatuan Pembangunan. Ketika tahun 2007 kita sudah bareng-bareng. Dari situlah saya memulai dan merintis karir di P3 ini sudah kurang lebih berapa tahun? 11 tahun. Sudah 11 tahun. Saya orang yang konsisten di P3, tidak pernah sedikit pun saya memiliki pikiran untuk keluar dari partai ini. Dan bukan tidak ada godaan untuk masuk di partai lain juga banyak. Wah, pasti. Tetapi saya pikir bahwa partai inilah yang bersenyawa dengan jiwa saya. Partai inilah yang memang bagi saya adalah alat perjuangan untuk bagaimana ke depan perbaikan di struktur sosial masyarakat kita bisa kita lakukan.
Dan hari ini saya juga memiliki niat untuk menakodai Partai Persatuan Pembangunan yang direncanakan muscap di tahun sekarang. Oh, ada muscap tahun ini. Kapan itu rencananya? Muscap itu dilaksanakan setelah muswil. Oh, Beberapa media sudah merilis berita bahwa Dewan Pimpinan Pusat sudah menginstruksikan kepada setiap wilayah untuk melaksanakan muswil di bulan Maret ini. Jadi kalau di bulan Maret ini muswil, maka muscap itu bisa terjadi di April, Mei atau Juni, di sekitar bulan itu. Yang jelas setelah muswil ya. Ya, yang jelas setelah muswil. Dan saya Ada agenda akan menjadi salah satu kandidat di dalam agenda muscap, karena saya pikir sudah waktunya generasi kita ya. menakodai kekuasaan partai politik. Dinamika politik hari ini memang berbeda dengan dinamika politik di masa lampau. Ya, sangat terasa sekali beda. Di masa lampau kita tahu bahwa apalagi di zaman Orde Baru ya, partai ini kan hanya 3 partai. P3, Golkar, PDI. Dan P3 kan selalu menjadi pemenang kedua setelah Golkar. PDI itu dari nomor 3. Di zaman pemilu Orde Baru kan tidak ada sistem demokrasi multipartai. Ya. Pas begitu reformasi bergulir, partisipasi masyarakat yang ingin mendirikan partai politik begitu besar, akhirnya di pemilu pertama tahun 2099, kalau tidak salah itu ada 47 partai. Ya. Di 99. Kemudian di 2004 agak sedikit kurang jumlah partai, pun di 2009 dan seterusnya. Nah, sekarang dikenal juga di dalam sistem demokrasi kita adanya istilah parliamentary threshold. Jadi partai-partai politik yang melewati ambang batas parliamentary threshold, maka partai itu dinyatakan lulus dan boleh mengikuti pemilu berikutnya. Tapi bagi partai-partai yang tidak melampaui ambang batas parliamentary threshold, dia harus mendaftar ulang. Nah, P3 ini menjadi salah satu partai yang lulus parliamentary threshold, sehingga di dalam pemilu berikutnya kita tidak usah lagi merubah nama partai, tidak usah lagi mengganti simbol partai, logo partai dan lain sebagainya. Cukup dengan logo nama yang sudah ada juga itu bisa ikut kontestasi di pemilu 2024. Ya Kang. Memang kalau muswil memang tidak ada agenda untuk mencalonkan di formatur atau kepengurusan muswil, atau memang akan saya merasa kalau untuk di level provinsi sepertinya masih belum saatnya saya berkiprah di sana, karena saya juga masih ingin berpikir bagaimana mengembalikan kejayaan P3 ini di Kabupaten Sukabumi. Dalam sejarahnya kan P3 ini partai besar. Ya. Di tahun 99 itu malah kita mampu mendudukan salah satu kader terbaik kita menjadi ketua DPRD. Kemudian di 2004 suara kita 9 kursi dan mampu juga kita mendudukan kader terbaik di wakil ketua DPRD. Nah, tetapi dimulai dari tahun 2009, 2014 dan kemarin 2019, saya sangat begitu merasa bahwa ada kemunduran yang signifikan di P3 ini. Ya, kemundurannya kan dihitung dari perolehan jumlah suara, apalagi di pemilu 2019. Kita nyaris tidak memiliki wakil di DPR RI. Tidak memiliki wakil di provinsi, dan hanya tersisa 4 kursi di Kabupaten Sukabumi. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita evaluasi. Ada persoalan ternyata di tubuh P3
P3 ini. Ya, persoalannya apa? Di pertanyaan berikutnya nanti akan bedah sedemikian rupa. Lebih pada internal partai lah ya. Tapi mungkin Kang Tommy sendiri punya, tadi sudah menyatakan diri ingin ikut bursa pencalonan di ketua partai P3 Kabupaten Sukabumi, PAC DPC, maaf, Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Nah, tentunya dengan tadi sudah diutarakan permasalahan dengan kemunduran yang terjadi. Nah, ini mungkin Kang Tommy ini jadi ketika mencalonkannya bagaimana ini? Apakah akan menaikkan, apakah punya strategi, punya desain, grand design untuk memajukan partai lagi sehingga mengembalikan kembali pada tahun-tahun 90-an 2000-an ya, 2000-an. Nah, mungkin ada yang ingin strategi apa sih? Nah, ini yang perlu diinformasikan karena bagaimanapun juga Kang Tommy selaku pimpinan partai tentunya punya kiat-kiat atau punya rencana grand design untuk melakukan hal itu. Begini, yang pertama bahwa banyak kader yang ketika bicara P3 itu bicara romantisme masa lalu. Ya tidak apalah bagi mereka yang mengalami masa-masa genting di zaman Orde Baru. Itu juga memiliki militansi yang cukup luar biasa di P3 ini. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa P3 ini tidak kehilangan masa tradisional kultural, tetapi kita mesti ingat bahwa yang terlibat di masa-masa Orde Baru ini apabila dilihat usianya di masa sekarang itu sudah relatif agak tua. Ya. Sehingga masa tradisional kita kan relatif menurun, menipis. Banyak yang gugur, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Yang kedua, sekarang ini tren politik bergerak dari era di masa-masa lampau, masa-masa Orde Baru ke masa-masa sekarang, di mana di masa-masa sekarang ini masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait dengan dinamika politik nasional maupun daerah. Yang salah satunya adalah bagaimana mereka sekarang memiliki akses terhadap media massa. Kuncinya kan di situ. Sekarang media massa menjadi mazhab politik baru dalam tren politik di Indonesia. Media massa yang menggerakkan opini bahwa Pak Jokowi ini begini, Pak Prabowo ini begini. Media massa yang menggerakkan opini bahwa ada gerakan massa 212, 411. Termasuk hoax ya, termasuk berita-berita faktor media massa. Nah, saya menganggap dan temuan-temuan survei yang kredibel, saya membaca beberapa hasil survei yang dilakukan oleh KM Saifullah Fatah misalkan, itu memperlihatkan tren pemilih mayoritas di 2024 itu adalah tren pemilih milenial. Tren pemilih milenial itu di rentang usia pemilih pemula sampai dengan 40 tahun. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang secara kultur sudah aktif dengan media sosial. Ada temuan yang menarik bahwa di Indonesia ini di rentang usia yang saya sebutkan tadi, itu mayoritas sudah memiliki smartphone. Mungkin di bawah umur juga ada smartphone. Dan dari smartphone itulah mereka mengakses berbagai hal terkait dengan apa yang menjadi pemberitaan skala nasional. Dari pengguna smartphone yang ada di Indonesia, saya juga pernah melakukan survei di Kabupaten Sukabumi pada saat menjelang pilkada itu. Ternyata
hampir 68% masyarakat kita adalah pengguna medsos aktif. Dan dari 68% itu hampir 80% mereka memiliki Facebook. Jadi Pasti medsos yang yang masyarakat kita gunakannya paling tinggi ini Facebook. Memang itu. Dan kedua ini YouTube, Twitter, YouTube, Instagram, Twitter dan lain-lain lah ke bawah. Nah, artinya kalau kita lihat dari potensi 2 juta orang, 2 juta pemilih warga Kabupaten Sukabumi, maka hampir 1,6 juta itu memiliki smartphone. Luar biasa. Nah, makanya saya pikir strategi partai juga harus masuk ke dalam isu-isu terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kelompok milenial. P3 ini harus diterima di dalam hati kelompok milenial. P3 ini jangan lagi diidentikan sebagai partai tradisional yang tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan kelompok milenial. Ya, saya berpikir gini, kita masih memiliki modal pemilih tradisional. Ya, dan kita harus pelihara itu dengan sebaik-baiknya. Pemilih tradisional P3 itu berada di komunitas keagamaan, madrasah-madrasah, pesantren, kemudian komunitas keagamaan lain. Tetapi kita juga mesti ingat bahwa di luar komunitas keagamaan yang selama ini menjadi pondasi suara P3, banyak suara-suara yang harus kita coba maksimalkan posisinya. Ya, karena kalau kita hanya memaksimalkan basis tradisional kita, maka prediksi saya di 2024 malah kita akan terus menurun dan menurun. Iya, memang sih kalau apa ya? Ya kalau selentingan orang sih, ini mah di luar ya, selentingan, mohon maaf gitu. Orang P3 identik disebutnya mungkin dan tanda kutip partai kolot gitu. Artinya ya memang dengan strategi apa yang dilakukan Kang Tom ini ada terobosan-terobosan terbaru untuk meraih kaum milenial. Ya terus terang sekali gitu. Memang partai P3 ini memang cenderungnya lebih kolot lah, mohon maaf di tanda kutip seperti itu. Ya mudah-mudahan lah kita mendoakan juga Kang Tumi bisa terpilih menjadi ketua partai dengan gagasan, dengan ide dan gagasannya yang visi-misi dan juga program-program yang ditawarkan, tentunya itu akan mengangkat partai P3. Ya, saya selalu menyatakan begini kepada teman-teman kader. Ketika Anda aktif di dalam partai politik, maka cara berpikir Anda harus sama dengan ketika Anda bekerja di suatu perusahaan. Yang dikejar ini apa? Karir. Ya. Demokrasi kita memberi ruang kepada partai politik untuk menghadirkan kader terbaiknya berkuasa. Dan itu sah. Tidak ada satupun di negara kita yang kemudian memegang jabatan-jabatan publik yang bukan dari partai politik. Semua dari partai politik. Presiden, wakil presiden, gubernur, bupati. Ya kalaupun ada bupati yang dari kelompok independen kan hanya berapa persen, sangat kecil. Tapi mayoritasnya partai politik. Nah, maka ketika kita melihat bahwa partai politik ini adalah instrumen kekuasaan, saya ingin mengajak kepada teman-teman kader semua, rebutlah kekuasaan itu. Karena tujuan berpartai adalah merebut kekuasaan. Kekuasaannya di mana? Ya eksekutif, ya legislatif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa P3 ini masih bisa kita perbaiki sebagai partai tua sebagai Indonesia. Ya, kita bukan partai baru, kita partai baru. Masih kita bisa perbaiki, masih kita bisa selamatkan, dan masih kita bisa maksimalkan asal ada kemauan bersama. Saya sering dianggap oleh beberapa kawan adalah salah satu kader muda. Saya pikir bukan lagi kita berada pada diskursus tua muda, tetapi kita berada pada diskursus keinginan. Persoalannya gini,
apabila orang menganggap saya masih muda dibandingkan yang lain, kan saya dilahirkan tahun 84 dan itu bukan atas permintaan saya. Iya. Itu atas dasar kehendak Tuhan saya dilahirkan tahun 84. Siapa yang mau protes ya? Iya. Kalau saya dilahirkan tahun 50 ya itu juga atas dasar kehendak Tuhan saya dilahirkan tahun 50. Betul. Jadi sudahlah urusan dikotomi tua muda ini selesai. Ya. Mari kita coba berpikir bagaimana kita membangun partai ini secara bersama-sama, secara berkolaborasi antara kelompok tua, kelompok muda. Mari kita bersama-sama untuk membesarkan partai dan memenangkan di pemilu 2024. Target saya adalah semua daerah pemilihan di Kabupaten Sukabumi ini terisi kursi. Target saya adalah mengembalikan jatah anggota DPRD provinsi dan DPR RI yang selama ini selalu dipegang oleh P3. Dan hanya di pemilu 2019 lah kita kehilangan 2 kursi strategis itu. Makanya mari kita bersama-sama, mari kita kompak untuk membesarkan partai ini. Jangan lagi ada isu-isu terkait dengan ini kelompok tua, kelompok muda. Jangan lagi ada isu-isu ini orang dari kelompok golongan tertentu dan ini mayoritas di kelompok keagamaan tertentu. Tidak lah. ADART partai kita hanya mensyaratkan satu, bahwa anggota Partai Persatuan Pembangunan adalah mereka yang beragama Islam, tidak melihat latar belakang Islamnya apa. Ya. Begitu Kang Main. Oh. Terus. Luar biasa pemaparannya dan pemikirannya memang sudah ini sudah modern seperti itu. Jadi sudah maju dan juga dan ini tentunya partai akan dibawa inklusif ya, lebih pada partai kita adalah partai Islam yang plural dan terbuka. Dinamika pemikiran dan dinamika dan corak keagamaan di partai kita ini harus berwarna. Kita dilahirkan oleh fusi 4 partai, fusi 4 ormas. Ada Nahdlatul Ulama, ada Parmusi, ada SI, ada Perti. Itulah yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga corak pemikiran dan keislaman di tubuh P3 ini adalah corak pemikiran keislaman yang berwarna, bukan corak pemikiran keislaman yang homogen, bukan, tapi kita heterogen. Ya, kita heterogen. Nah, begini kan, terkait masalah mungkin agenda rutin ya, agenda rutinan partai itu kan pemilihan pimpinan setiap 5 tahun sekali. Nah, ini saya dengar dari informasi banyak dari luar dan memang bagaimana yang sudah menjadi lumrah atau memang sudah menjadi rahasia umum. Ini kepemimpinan partai ini dari pusat sampai daerah itu kenapa? Ada indikasi memang ada rekomendasi dari pimpinan teratasnya gitu, biasanya seperti itu. Ini bagaimana menyikapinya, Kang? Apakah memang PDI juga seperti ini atau bagaimana gitu? Di kita itu sistem pemilihannya adalah formatur, tidak one man one vote. Memang menjadi tren di partai-partai lain juga. Jadi ada pengurus tingkat kecamatan sebanyak 47 kecamatan, dia akan menentukan wakil formaturnya sendiri. Keterwakilan pengurus DPC dia akan menentukan wakil formaturnya sendiri. Kemudian ada formatur dari majelis pertimbangan, karena sebagai majelis pertimbangan maka fatwa keulamaannya mesti juga didengar oleh kita semua. Kemudian ada formatur dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat dan ada formatur dari Dewan Pimpinan Pusat, sehingga jumlah suara itu hanya 5. Yang 5 inilah nanti yang akan menentukan siapa yang akan menjadi ketuanya, dan yang 5 inilah yang akan menentukan kepengurusan partai. Nah, partai kita kan bersifat kolektif kolegial. Ya. Sebetulnya posisi ketua juga nggak strategis banget ya, biasa aja. Ya. Kita dulu pernah mimpin organisasi kemahasiswaan kan malah seorang ketua yang
yang paling capek sebetulnya dibandingkan wakil-wakil Wakil ketua, dibandingkan sekretaris dan wakil-wakil sekretaris. Oke, saya tukang cukur. Kenapa paling capek? Karena pasti segala permasalahan yang terkait dengan organisasi kita itu akan numpuk di ketua. Ikon organisasi. Nah, tetapi kan ada distribusi kewenangan ya. Karena kita sifatnya kolektif kolegial, ya distribusi kewenangan ini kan bagaimana fungsi wakil-wakil ketua, fungsi sekretaris dan wakil-wakil sekretaris juga kita bisa maksimalkan beban persoalan internal ini sehingga mereka juga tidak sekedar mengikuti ide-ide saya, mereka juga harus hadir, harus ikut dan memaparkan gagasan-gagasan terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di internal partai kita. Karena targetnya itu saya satu, wibawa partai kita akan disegani oleh partai lain apabila kita mampu memenangkan kontestasi politik, pilkada maupun pileg. Kalau kita kalah di momen itu ya harga diri partai kita juga nggak terlalu dihitung oleh partai politik yang lain. Apalagi kan gini kan, ya kita kan tahu ya P3 itu lalu identik dengan umat Islam lah ya. Walaupun sebetulnya kan bisa terbuka ya, non muslim juga bisa lah sebetulnya. Ya kalau milih non muslim juga boleh gitu. Cuman jadi pengurus ya itu diatur sama ADART. Ya ini kan partai lebih identik ke keagamaan lah Islam. Sedangkan di kita partai juga notabene-nya keagamaan itu juga banyak. Ada beberapa partai seperti PKS, KB, PAN, walaupun nasionalis tapi tetap kan itunya muslim seperti itu. Nah, gimana ini? Berarti kan sedangkan masyarakat itu kan masyarakat muslim ini kan tetap jumlahnya bisa tetap, bisa bertambah, bisa berkurang. Yang jadi unik itu adalah kita ini negara dengan mayoritas penduduk Islam. Tetapi dari sejarah panjang perjalanan bangsa kita, partai Islam juga pernah menang. Di pemilu zaman Orde Lama itu partai Masyumi hanya menjadi runner up. Di zaman Orde Baru P3 sama runner up. Dan di masa-masa sekarang di dua rezim pemilu 2014-2019 itu kan dimenangkan oleh partai nasionalis. Pun sebelumnya juga dimenangkan oleh partai yang ideologinya apa itu nasionalis religius, apa itu partainya Pak SBY itu ya. Nah, jadi apa ya? Mungkin karena memang kultur masyarakat kita tidak menganggap bahwa ada kewajiban untuk memilih partai Islam, tidak menganggap itu. Dan memang kan tidak juga yang partai nasionalis tidak Islamis, tidak yang partai nasionalis tidak agamis kan tidak juga begitu. Yang paling penting bagi masyarakat hari ini kan sebetulnya bagaimana partai ini menghadirkan momentum. Partai Gerindra misalkan sebagai partai baru, tetapi mereka mampu menghadirkan momentum, mampu menghadirkan sosok ketua umumnya sebagai tokoh nasional, maka suaranya kan signifikan. Pun sama pernah terjadi di pemilu 2009 dan 2014 ketika zamannya Pak SBY. Demokrat juga sama. Ya, momentum ya. Ya, kita break dulu. Berhubung sudah keadaan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, kita kembali lagi di Yellow Home Sindikat. Masih bersama Kang Tommy Ardi. Ya, bersama saya juga dengan Ismail Hendra ya. Nah, gini Kang. Sebetulnya sih secara pribadi saya sendiri juga banyak belajar dari Akang. Karena melihat dari masa-masa kita waktu SMA dulu, semenjak kemudian waktu kuliah. Tapi kita nggak pernah pacaran ya? Kita pacaran mah ngeduduan sering. Kemudian ya, pas motor berdua gitu. diajar
motor pas kuliah. Itu berdua kita sering. Atau cerita kita ya memang ya gimana lagi ya, saya pernah mondok memang di rumah Kang Tommy ya. Lama itu, sering nginep dulu itu, sudah dianggap keluarga mungkin ya seperti itu. Nah, melihat dari masa SMA, masa-masa waktu kuliah, kemudian juga pasca kuliah, sebetulnya saya banyak belajar juga dari Kang Tommy ini kan perubahannya memang sangat signifikan, hampir 180 derajat saya katakan seperti itu. Dan itu bagi saya juga membuat saya memotivasi diri untuk untuk memperbaiki diri saya sendiri untuk sampai hari ini. Saya selalu memberikan ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan adik kelas. Saya selalu menggambarkan Kang Tommy ini sebagai sosok yang memang bagi saya fenomenal. Jadi dari Ronaldo yang fenomenal, Kang Tommy ini fenomenal bagi saya gitu, seperti itu. Karena memang perjalanan karirnya sangat luar biasa gitu, dari mulai ya tidak tahu tentang organisasi sampai tahu menjadi organisasi dan sebagai dan sekarang sudah ya, ahli lah. Dari seorang rapper. Rapper. Makanya rambutnya dari mulai bermazhab rap sampai sekarang nggak pernah panjang. Ya waktu SMA mah kita nggak pernah dekat ya. Waktu SMA mah memang beda. Ismail ini kan aktif di OSIS sebagai juara sekolah dulu Kang Ismail. Jadi pada zamannya. Jadi Kang Ismail ini orang cerdas, orang pintar. Kalau saya ya yang suka disetrap di kelas gitu, saya tuh identiknya sama yang agak bangor-bangor dikit. Tapi ada satu pelajaran memang dari sekian banyak saya teman-teman kita termasuk ya di lingkungan Kang Tommy lah gitu. Ada Kang Manap, ada Kang Dom dan yang lainnya, ada Hari dan sebagainya. Nah, itu perkembangan jadi saya melihat dulu waktu yang sekolahnya agak banyak bolos sekolahnya, tapi sekarang sudah pada maju begitu. Beda dengan orang yang kutu buku gitu. Rata-rata kutu buku ini lebih lebih eksklusif, lebih tertutup gitu. Dan kebanyakan hari ini saya melihat Kang Tommy ini sebagai pengusaha muda yang punya banyak kegiatan dan punya proyek-proyek pekerjaan di Sukabumi terutama. Kemudian juga jadi konsultan AMDAL, dan memang saya kira Kang Tommy juga tidak pernah memikirkan akan jadi konsultan kayaknya. Nggak pernah saya. Nah, ini ada pelajaran positifnya yang memang saya sangat mengakui kiprah Kang Tommy ini dari dulu sampai sekarang memang itu luar biasa. Jadi putar balik 180 derajat itu betul-betul gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga, dan memang saya lihat rumahnya juga sudah mapan lah, sudah banyak perubahan. Dan alhamdulillah bagi saya itu sebagai sahabat, saya sangat senang dan sangat bangga punya teman atau sahabat seperti Kang Tommy ini. Ya, kepikiran gitu baheula mah. Saya pernah diundang sama fakultas program studi administrasi bisnis. Ya bingung ya, karena secara teori kan bisnis yang saya geluti ini kan juga sulit saya terjemahkan ke dalam bahasa gitu. Jadi ketika ada mahasiswa yang bertanya trik and tipsnya apa Kang, katanya, sampai Akang bisa masuk di level seperti sekarang, saya bilang ya saya juga nggak tahu. Saya jadi kayak gini sekarang saya juga nggak tahu selain suratan takdir. Tapi saya pikir teman-teman di administrasi bisnis sudah mengerti lah teori-teori dasar bisnis. Saya bilang di bisnis itu yang paling utama adalah etik sih. Bicara etik itu ya bicara kejujuran, bicara integritas. Karena apalagi di bidang jasa ya, kita sama-sama jasa, yang paling penting ini kan integritas. Sekali kita mencoreng klien kita, ya sudahlah, bisnis kita akan meredup gitu, berantakan. Jadi itu kuncinya sih kalau bagi saya sebetulnya, termasuk dalam dimensi pertemanan, persahabatan juga saya lebih
berprinsip itu bahwa saya berteman dengan siapapun, tetapi tetap harus menjaga kredibilitas saya, integritas saya, dan kejujuran saya. Saya nggak pernah berselisih misalkan dengan teman gara-gara perempuan. Saya kan nggak pernah sama Kang Maya. Nah, itu udah beda selera. Beda selera. Terus ya persaingan bisnis juga nggak pernah, karena saya menganggap bahwa terlalu luas lah kalau saya kuasai sendiri juga. Makanya kita berbagi saja. Ya. Rezeki ini kan ada di tangan Tuhan. Ya, memang ya saya juga sangat menghargai Kang Tommy berkiprah, dan kita juga dulu di konsultan juga sama-sama ya dulu pertama kalinya. Dan waktu itu kita masih bersama Yusuf Fuad ya di PT Atos Nusantara Mining. Atos, jadi Atosan ya teman gitu. Salam hormat buat Pak Yusuf Fuad. Ada sehat Pak. Tapi saya melihat lah dari sisi lain mungkin ya, dari saya pribadi sebetulnya Kang Tommy ini beliau ini memang memiliki, selain tadi integritas juga ada keberanian untuk maju. Itu yang saya perhatikan, itu yang saya masalahnya dulu zaman mahasiswa saya nggak punya keberanian untuk menembak perempuan. Jadi selama 4 tahun nyaris saya nggak punya pacar. Kalau bicara keberanian apa nih? Kalau untuk urusan yang satu itu saya nggak punya keberanian. Ya memang itu mah resikonya hari aktivisme meureun da biasana datang ka kampus teh kucel, tara mandi gitu. Ya itulah karena kita lahir bukan dari keluarga darah biru. Nah, eta leutik naon ka dinya. Kita lahir dari orang tua yang sederhana, jadi ya mungkin orang pada saat itu menganggap kita ini ya biasa-biasa saja, dan sampai sekarang juga sih sebetulnya saya merasa biasa-biasa aja. Ya. Bukan sosok yang aneh-aneh gitu ya. Betul. Biasa aja kita bergaul dengan siapapun. Maksudnya apa yang coba saya sudah gapai dan saya sudah capai juga kan ini bukan atas dasar pribadi saya sendiri, tentunya atas dasar doa, dukungan, motivasi, dukungan dari keluarga, semua orang yang memang peduli kepada saya sebetulnya. Ya, tadi itu maksud saya keberanian ini berani melakukan. Jadi lamun istilah nama modal nekat teh nya teu sih aya pikan nekat mah meureun gitunya. Tapi ada keberanian dan juga memiliki jaringan. Ini 2 poin ini yang memang saya dapatkan dari Kang Tommy itu, dan itu membuat saya untuk selalu memotivasi diri untuk selalu untuk ingin maju seperti itu. Dan dengan kiprah Kang Tommy hari ini ya saya kira ini menjadi sebuah hadiah, sudah menjadi sebuah hadiah dengan perjalanan panjangnya ini. Kemudian sekarang akan mencalonkan menjadi ketua partai, saya kira sudah layak dan sudah diakui dan bisa teruji lah menjadi pelopor dan pelangsung. Kang Ismail juga sebetulnya tahu saya ini pernah memimpin di masa krisis. Pada saat masih kehilangan legitimasi tahun 2006 saat itu, kita kan juga bersama-sama muncul sebagai gerakan, sebagai kader Himasi yang memang memiliki motivasi untuk memperbaiki citra dan nama baik Himasi lah gitu. Dan di situ juga kan kita agak sedikit berlawanan dengan salah satu senior kita kan. Ya, karena memang oligarki waktu itu seniornya. Ya, tapi kan pertarungan ini kita menangkan pada saat itu. Ya itu mungkin masa lalu lah. Jadi saya memiliki pengalaman teruji memimpin di masa-masa krisis. Ya termasuk di P3 sekarang, kalau ada kader yang menganggap bahwa kita masih dalam posisi yang tidak krisis, bagi saya itu salah besar. Partai kita ini dalam kondisi yang sedang krisis. Pertarungan di 2024 ini akan menjadi pertarungan hidup dan matinya P3.
Ya, bagi saya, karena kalau melihat tren perolehan suara, punten-punten ya. Secara nasional sekarang P3 ini kan menjadi partai paling kunci. Ya. Kita kalah dari partai-partai baru yang ya apa yang memperoleh suara lebih besar seperti Nasdem misalkan di tingkat nasional kita kalah. Apalagi bicara Gerindra ya kita juga jauh. Ya, jauh lebih. Kita hanya mampu mendudukan 19 kursi di DPR RI, dan yang paling miris itu kita kehilangan hampir 8 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dari 11 menjadi tinggal 3 kursi. Dan di Kabupaten Sukabumi kita kehilangan hampir 50.000 pemilih kita di pemilu 2019 kemarin. Jadi artinya kita harus satu pemahaman di internal ini bahwa kepemimpinan di virus sekarang adalah kepemimpinan di masa krisis. Maka ketika menghadapi situasi krisis, janganlah kita menganggap kondisi ini normal. Kita harus menganggap kondisi ini abnormal. Dan bagaimana cara memimpin dalam kondisi yang tidak normal ini, yang harus juga dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin dalam kondisi yang di atas normal. Ya, di atas normal. Seperti apa? Ya, di atas normal banyaklah kalau definisikan, misalkan membuat terobosan baru dalam rangka restrukturisasi partai, karena kalau saya terpilih di Muscap tahun ini, maka agenda yang paling utama yang ingin coba saya jalankan adalah melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kan tidak mesti kita mengganti orang-orang yang sudah ada, tapi bagaimana mengajak mereka, memahamkan mereka bahwa ada normal baru, bahwa perahu ini dalam kondisi normal baru, new normal lah. Ya, normal baru ini kan bagaimana sistem bisa bergerak secara benar-benar terbuka, sistem bisa bergerak secara benar-benar berjalan maksimal. Misalkan ketika saya membentuk, ketika saya memastikan bahwa para pengurus anak cabang di tingkat kecamatan ini bergerak, maka modalnya adalah bagi para pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, mereka harus berpikir dalam skala kecamatan. Berpikir dalam skala kecamatan itu artinya mereka harus tahu jumlah desa di kecamatan yang mereka diami. Kemudian mereka harus tahu jumlah TPS per desa di kecamatan yang mereka diami. Mereka harus tahu berapa TPS yang di situ suara P3-nya bagus dan berapa TPS yang di situ suara P3-nya jelek, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi TPS-TPS tersebut bisa bagus dan bisa jelek. Nah, ini tugas dari melakukan kajian juga ya, pengurus tingkat kecamatan. Pengurus tingkat cabang yang insya Allah akan saya pimpin apabila saya terpilih, itu harus memastikan bahwa kita juga memiliki rencana aksi pemenangan politik yang rinci. Karena selama ini kan selama ini kita berada pada dimensi langitan, selalu atas gitu. Ketika diturunkan kepada fraksi gerakan, nah kita agak sulit di situ. Makanya saya ingin rincian-rincian kegiatan per minggu, per bulan, per triwulan, per semester, per tahun itu dibuat sedemikian rupa sehingga perencanaan inilah yang menjadi guide bagi semua kader di setiap tingkatan di Kabupaten Sukabumi. Harus begitu. Mantap. Ya, saya anggap ini adalah sesuatu yang menjadi normal baru.
Karena selama ini tidak Dan dijalankan. memang harus begitu sebetulnya. Harus begitu. Karena P3 yang smart dalam dalam persepsi pemilih milenial. Kemudian saya juga banyak memiliki jejaring aktivis yang sekarang concern di berbagai advokasi. Ya, kita bisa berkolaborasi antara civil society dengan fraksi yang kita punya di DPRD untuk membackup atau berakselerasi dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Misalkan di bidang pertanahan, kita punya di DPRD anggota Komisi 1 yang memang tugasnya salah satunya adalah di bidang pertanahan. Bagaimana bisa berkolaborasi dengan teman-teman aktivis yang hari ini sedang berfokus dalam persoalan-persoalan reforma agraria. Jadi banyak hal sebetulnya bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana strategi normal baru ini yang direncanakan akan mengantarkan kita menuju kemenangan di pemilu legislatif 2024. Ya, saya doakan semoga berhasil. Karena begini, bagi saya sederhana sebetulnya. Misalkan ada bencana alam, kenapa kita tidak hadir di sana? Buka posko, membagikan sembako. Selalu kalah dengan LSM ya. Masyarakat yang membutuhkan, kan hal-hal yang sederhana sebetulnya. Kemudian kita berbagi darah, misalkan donor darah, mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali, misalkan saya akan wajibkan kepada semua kader untuk berdonor darah dan itu sehat. Iya, setiap 3 bulan sekali. Donor darah itu sehat. Jadi lamun darah kita dianggap batur, tidak satu hati kan, memilih P3 kan itu. Kita mah teu mere duit, ka pemilih teh mere getih gitu. Yang getih-getihna gitu. Nah, itu lebih konkret gitu. Ya memang apa yang menjadi motivasi, kemudian rencana, desain apa yang dilakukan dan apa yang akan dilaksanakan Kang Tommy ini itu saya sangat mendukung. Secara pribadi saya sangat mendukung sekali apa yang harus dilakukan, dan memang harus seperti itu. Partai ini memang posisi peran dan fungsi partai ini harus dijalankan terhadap pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan sampai politik praktis ini atau apa namanya transaksi ya, transaksional ini harus dihindarkan, harus dikecilkan. Jadi jangan sampai kedepannya ini terjadi seperti harus ada putus mata rantai seperti itu. Dan saya berharap Kang Tommy sebagai sahabat saya untuk terus maju berkiprah dan terus semangat, dan juga tentunya tidak lupa saya mendoakan semoga Kang Tommy selalu sukses di dalam usahanya maupun dalam karir politiknya. Amin. Ya, mungkin Kang Tommy ada wejangan, ada kata penutup sebelum kita akhiri. Tentunya mungkin Kang Tommy punya ada kiat-kiat yang bisa diberikan. Ya, yang pertama bahwa partai politik ini kan organisasi modern. Ketika kita berbicara organisasi modern, maka di situ ada sistem yang mengatur interaksi antar orang di dalamnya. Makanya saya sering mendefinisikan partai ini ekosistem. Ekosistem ini ada biota hidup dan tak hidup. Di dalam biota hidup dan tak hidup, untuk keberlangsungan kehidupan suatu ekosistem, maka kuncinya satu, butuh keseimbangan. Ya. Yang kedua, di dalam definisi organisasi modern, selain sistem, juga harus ada sumber daya. Dan yang ketiga, ada dukungan finansial. Jadi, saya selalu melihat organisasi ini dalam 3
dalam rangka potret segitiga. Ada sumber daya, ada sistem, ada finansial. Ketiga ini harus berjalan sinergis. Yang pertama, sistem dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilu. Maka sumber daya manusia harus kita siapkan dan modal juga harus kita siapkan. Coba kalau salah satunya timpang, kita ada sumber daya, ada uang, tapi nggak ada sistem. Ya. Sporadis tuh pergerakan. Kita ada sistem, ada sumber daya tapi nggak ada uang, nggak akan jalan. Kita ada uang, ada sistem, nggak mungkin nggak ada orang. Tiga ini kan harus menjadi prinsip dalam berorganisasi di partai politik sekelas P3. Yang kedua, saya tidak akan pernah membeda-bedakan mana kader muda dan mana kader tua. Itu kata kuncinya. Karena bagi saya, kader tua itu adalah inspirasi. Ya. Mereka yang tahu catatan sejarah masa lalu partai. Betul. Sementara kader muda ini adalah aspirasi. Mereka yang memiliki harapan masa depan terhadap partai. Kolaborasi antara harapan masa lalu dengan keinginan masa depan ini harus juga terbangun menjadi suatu motivasi yang kuat. Tidak bisa kita menatap masa depan tanpa tahu masa lalu kita. Betul. Dan kita juga tidak terlena dan tidak larut dalam masa lalu kita, sementara masa depan kita tidak memastikan harus seperti apa. Bagi saya, kehadiran P3 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Di zaman Orde Baru kita hadir sebagai satu-satunya partai dengan asas Islam dan basis pemilih Islam. Kemudian beberapa tulisan tentang bagaimana reformasi ini bergulir juga atas dasar dan desakan teman-teman fraksi DPR RI pada saat itu yang dari kader-kader P3, dan bagaimana P3 juga melakukan walkout pada saat pemerintahan Soeharto itu merancang undang-undang tentang perkawinan. Walkout kenapa? Karena ada pasal-pasal yang dirancang di dalam undang-undang perkawinan yang membolehkan perkawinan beda agama. Tegas kok, P3 pada saat itu menolak. Tidak sah secara syariat bahwa ada perkawinan berbeda agama. Akan menjadi bahaya bagi sebuah kaum apabila dilegalkan perkawinan sama jenis. Tegas kok pada saat itu. Jadi partai ini sudah berbuat untuk bangsa. Partai ini sudah banyak berbuat untuk bangsa. Tinggal bagaimana generasi milenial ini juga mengetahui partai-partai yang ada sekarang ini. Kan kadang kalau saya mengilustrasikan partai-partai sekarang ini ibaratnya seperti menu masakan. Ada orang yang suka ayam, ambil ayam. Yang suka pikir, ambil pikir. Yang sekedar menu makanan di depan aja kan partai ini sekarang nih. Menu makanan di etalase. Tanpa tahu ini ayam kumaha, dan lain sebagainya. Nah, makanya saya ingin mencoba untuk mengajak kepada teman-teman milenial juga agar jangan salah menentukan pilihan politik, karena pilihan politik ini menentukan nasib dan masa depan bangsa. Terima kasih Kang Ismail. Terima kasih Kang Tommy sudah mau hadir menyempatkan hadir dalam kesibukannya ini. Saya dibilang sibuk enggak, dibilang enggak sibuk. Jadi sibuk enggaknya tergantung sayanya. Ya, siap. Siap bos. Ari bos mah insya Allah lah. Sudah bisa mengatur waktunya gitu. Ya, terakhir dari saya, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, itu adalah keseimbangan yang tidak bisa dipisahkan dan dihilangkan. Terima kasih. Yellow Home Sindikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.